Ya, negosiasi berjalan 2 putaran dan ternyata berujung 32% tetap dikenakan. Ini artinya apa sih? Ini artinya materi proposal kita nggak bagus kah? Penawaran kita masih kurang kah? Atau kita memang kalah unggul dari tawaran-tawaran negara Asia lainnya? Gimana Mas Iqbal? Ya, kalau kita lihat memang tawaran yang kita berikan itu sudah maksimal ya sebenarnya. Kalau kita lihat bahkan sampai ada tawaran untuk pembelian jet tempur misalkan. Kemudian kemarin peningkatan impor ya untuk gandum. Bahkan di beberapa media internasional juga sudah mengutip dari Indofood ya yang mengonfirmasi itu gitu. Tapi ternyata ini semua belum cukup ya. Tapi semua ini menunjukkan bahwa ya Trump sebenarnya hanya ingin kemauannya diikuti gitu. Jadi berarti kalau gitu nggak perlu negosiasi dong kalau emang hanya satu sisi aja diikuti. Pada akhirnya menurut saya tadi kan pemerintah juga sudah merespon ya, misalkan Bang Hasan Nasbi selaku Kepala Komunikasi Kepresidenan bilang masih ada waktu untuk negosiasi sampai tanggal 1 Agustus sebelum tarif ini benar-benar berlaku. Tapi saya rasa Trump ini berapapun harus ada trik-trik lain lah. Mungkin Lucky bisa cerita lah bagaimana Vietnam gitu loh yang bisa mengolah gitu ya kira-kira. Kan Vietnam ini kan membuka benar-benar jadinya tidak mengenakan tarif apapun gitu. Apakah itu bisa kita lakukan gitu? Oke, katakanlah dari gandum, dari minyak gitu kan. Apakah bisa kita tidak mengenakan tarif sama sekali gitu loh? Untuk saat ini memang kemungkinan tidak akan lah. Indonesia pasti masih ingin memproteksi ya kepentingan dalam negeri. Berbeda dengan Vietnam yang sebenarnya cukup mengejutkan juga ya deal yang dilakukan Vietnam ini. Mereka membebaskan tarif untuk produk AS yang masuk dan sebagai imbalannya tarif yang diancam sebelumnya 46% menjadi tanda kutip hanya 20% lah untuk Vietnam gitu. Jadi ini suatu langkah yang cukup ekstrim ya yang dilakukan oleh Vietnam, di mana selain dengan Amerika dia tanda kutip mengorbankan siap mengorbankan hubungannya dengan Cina ya, karena tetangganya sendiri yang mempunyai hubungan dekat dengan Vietnam selama ini. Betul. Jadi Vietnam tampaknya mengambil langkah ekstrim, tapi menurut saya Indonesia belum akan ke sana ya, karena masih banyak kepentingan yang perlu dijaga lah. Tidak mungkin membuka selebar-lebarnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari suratnya, Trump ini menulis dengan jelas kalau kita membuka pabrik, membangun perusahaan di sana, maka akan dipermudah, akan diberikan segala keinginan kita, ibaratnya seperti itu. Tapi dari satu sisi, Indonesia ini kan juga lagi kekurangan lapangan kerja. Nggak mungkin kita membuka pabrik di sana, dan cost-nya juga bukannya sedikit untuk kita bisa membuka pabrik di sana gitu kan. Nah, sepertinya itu adalah poin yang sangat ditekankan karena itu obvious sekali gitu di dalam surat itu. Gimana Mas? Saya nggak ngerti ya apakah Trump juga tahu kondisi manufaktur kita gitu ya, yang lagi menurun juga gitu ya. Tapi misalkan Jepang ya, Jepang itu juga sama, dia dikenakan kenaikan tarif juga. Padahal Jepang itu kurang apa, istilahnya benar-benar mitra strategiknya Amerika juga kan. Jepang juga ya ketempaan lah, misalkan ada pangkalan militer, ada alutsistanya armada perangnya Amerika di situ segala macam. Tapi ternyata tetap dikenakan juga gitu loh. Mungkin keinginan dia untuk misalkan, Jepang tolong bangun pabrik apa biar ekonominya Amerika bergerak juga nggak sulit juga, apalagi meminta Indonesia untuk ini kan artinya nggak masuk akal kalau menurut saya pribadi nggak masuk akal gitu loh. Kok kita disuruh berinvestasi membuka pabrik di Amerika gitu loh. Ada 1-2 emiten yang pernah kita undang juga di sini, mereka aja di sini kerepotan gitu loh, punya pabrik di Tangerang, itu juga udah berat, mau pindah lagi ke Jawa Tengah gitu loh, apalagi komoditinya mereka ekspor ke Amerika gitu loh. Misalkan ada beberapa produk ya terkait medis segala macam. Jadi kalau situasinya seperti ini ya menurut saya ya mereka pasrah aja akhirnya kan. Ya udah memang karena menurut saya Trump ini akan terus nggak akan, misalkan Pak Erlangga katanya sudah ada dari Brazil terbang ke US untuk nego. Ya saya rasa nggak, apalagi tambah BRICS lagi. Nah, mungkin Lucky bisa elaborasi lagi tuh soal BRICS 10% itu kan. Nah, BRICS ini gimana nih? Maksudnya Indonesia akhirnya bergabung dengan BRICS dan sepertinya kelihatannya kayak jadi bumerang gitu buat kita. Padahal kan sebenarnya kita bergabung ke BRICS untuk membuka market baru gitu kan. Tapi ternyata dari Amerika Serikat melempar peluru ke kita, nambah 10% lagi kalau memang akhirnya jadi in total 42. Kalau jadi Kalau jadi gitu kan. Nah, ini gimana nih kaitannya nih?
Ya, awal Indonesia masuk BRICS memang ini sudah diprediksi ya bakal jadi sentimen yang kurang baik dengan terkait hubungan dengan Amerika Serikat. Tapi dengan adanya ancaman tambahan tarif 10%, tentunya ini jadi pukulan ya, apalagi Indonesia baru saja masuk BRICS, mungkin masih dalam tanda kutip bulan madu lah dengan BRICS untuk membuka pasar baru dengan negara-negara BRICS ya, tapi dapat ancaman 10%, tentu ini hal yang sangat sentimen buruk lah untuk ekonomi Indonesia ya. Apalagi sebelumnya sudah ada tarif dasar 10%, apalagi nanti kalau jadi 32% dan ditambah 10% untuk negara-negara BRICS. Jadi sudah diprediksi akan ada ada goncangan dari Amerika Serikat, tapi dengan tarif 10% menurut saya ini akan cukup berat lah. Cukup berat untuk Indonesia. Let's say Mas Iqbal, kita punya waktu sampai dengan 1 Agustus sampai akhirnya benar-benar ini berjalan gitu. Apalagi yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Kalau misalkan negosiasi saja sepertinya udah buntu gitu. Maksudnya tadi Mas Iqbal juga bilang penawaran kita sebenarnya udah maksimum gitu loh. Iya. Ini yang menurut saya akhirnya menjadi PR mungkin dari tim yang dipimpin Pak Erlangga ya. Sebenarnya Pak Erlangga kan dalam beberapa kesempatan juga sudah terus mengupdate ya. Misalkan pertemuan dia dengan USTR gitu ya. Dan terlihat kalau dari penjelasan beliau dan saya lihat proposal yang kita tawarkan sebenarnya ini upayanya kan untuk, kan intinya simpel ya. Trump merasa menyeimbangkan kan. Nah saya yang bingung itu kok Trump ini kayaknya entah tidak peduli atau tidak mau tahu atau seperti apa, dia kayaknya lanjut aja terus gitu ya. Saya sih berharap mungkin di level di bawahnya presiden kan mungkin harusnya ada tambahan-tambahan mungkin ya. Mungkin atau memperluas size ya. Saya sempat mendengar juga dari salah satu pengurus di Kadin bahwa sebenarnya proposal yang awal itu Indonesia itu sebenarnya diapresiasi karena niatnya sama untuk menambah volume sebenarnya. Bagaimana kita nambah volume nih. Jadi kalaupun tarifnya kita US mengenakan tarif, Indonesia mengenakan tarif, tapi volumenya kita besarkan. Di situ sama-sama setuju. Itu menurut rekan di Kadin yang bercerita gitu. Jadi saya melihat harusnya Pak Erlangga di sisa waktu ini harusnya bisa menambah mungkin varian atau produk seperti apa gitu yang harus bisa dijadikan bahan negosiasi gitu ya. Ini di level itu ya, di level teknis ya. Iya, karena kan sebenarnya untuk 1 Agustus hanya tinggal tersisa beberapa minggu lagi gitu, dan kalau memang harus menambahkan produk khusus, apalagi produk, dan saya katakan gini deh, kita kan impor dari Amerika Serikat katakanlah yang paling besar gandum ya. Kalau kita berhentikan gandum akan berpengaruh nggak ke kita? Tentu akan berpengaruh di kita karena Indomie kita nggak berjalan lagi ya, industri Indomie kita sangat membutuhkan gandum, kedelai misalkan. Jadi itu menurut saya sesuatu yang agak sulit ya kalau kita mau stop ya. Paling di situ negosiasinya terkait dengan volume ya. Bagaimana kita bisa menambah, misalkan menambah impor seperti apa, atau enggak mungkin komoditas lain seperti gas gitu, seperti yang pemerintah baru-baru ini bilang akan menambah impor gas LPG ya dari Amerika Serikat. Mungkin itu bisa dinegosiasikan. Tapi intinya bagaimana supaya Indonesia ini meyakinkan Amerika bahwa Indonesia bukanlah ancaman bagi ekonomi Amerika, tapi lebih kepada mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik ya. Dan ini yang harus ditekankan dalam negosiasi yang sangat singkat menuju 1 Agustus. Iya, kalau misalkan kita memberlakukan apa yang dilakukan China gitu, kayak ya udah kita nggak apa-apa dinaikkan tarifnya, ya udah kita tetap go on aja gitu. Kita punya power ke sana nggak gitu? Ya kalau hubungan dengan US ini kan sebenarnya banyak mitra kan sebenarnya di Indonesia kan ya, Freeport lah, Exxon, banyak banget ya. Belum lagi GE, perusahaan-perusahaan teknologi ya, Google segala macam. Ya sebenarnya sih dari sisi investasinya mereka juga kan sebenarnya baik-baik saja kan sebenarnya, mau di era presiden kita tarik lah Pak Jokowi, sebelumnya Pak SBY juga baik-baik saja gitu. Jadi ya saya sih berharap memang dalam negosiasi ini sih di sisa waktu ini ya bagaimana menemukan win-win itu ya. Karena kalau terlalu drastik ya mungkin kita mau dianggap dekat dengan Cina juga agak sulit sebenarnya kan. Karena atau kita mungkin, dekat dengan Singapura juga kita dekat gitu dengan kan, beberapa negara. dengan semuanya gitulah. Termasuk atau mungkin BRICS. Ada ketakutan BRICS itu tadi, takutnya BRICS menciptakan mata uang baru, Indonesia ada di bagiannya gitu kan, tapi bisa jadi sebenarnya bahkan BRICS juga ada bank baru gitu kan segala macam. Kayaknya
kan Indonesia bukan negara inti kan sebenarnya di BRICS itu juga, dan betul. baru jadi anggota penuh juga baru setahun ini gitu. Jadi sebenarnya ya kita tunggulah, karena kan ini juga masih ya nanti breaking news lagi. Iya, kita akan breaking news lagi. Kita akan nantikan ya seperti apa sampai dengan tanggal 1 Agustus, karena kita tentunya berharap pemerintah bisa menemukan paket-paket yang akhirnya klop dengan Amerika Serikat ya.